Sementara pemirsa, puluhan warga dan mahasiswa asal Maluku Tenggara berunjuk rasa di Polda Maluku terkait kasus penganiayaan siswa berujung kematian oleh Bribda Masya Siahaya. Berbicara panjang lebar karena Bapak Ibu mengawal sidang etik Bribda Masya Siahaya, puluhan warga dan mahasiswa asal Tual berunjuk rasa di halaman Polda Maluku. Massa menuntut Bribda Masya Siahaya dipecat tidak hormat karena telah menghilangkan nyawa pelajar di Maluku Tenggara. Selain itu, massa juga menuntut sidang kode etik dilakukan secara transparan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban. Saudara pakai Bapak Ibu karena negara demokrasi itu Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo perintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Kapolri juga menekankan pentingnya memberikan rasa keadilan untuk keluarga korban. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadipropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadip Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Ini juga kan udah jadi tersangka itu ada kemungkinan secara anggotanya Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, anggota Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama kembali ke rumah dalam kondisi tidak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Usai diotopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Penurunan jenazah ke liang lahat. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. harapan kami kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum. Bukti ya sekarang sampai tidak. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, kasus tewasnya seorang anggota polisi di Kompleks Asrama Polisi Polda Sulawesi Selatan resmi menetapkan senior korban sebagai tersangka. Sudah mengamankan 1 orang tersangka sesuai dengan pengakuan yang dilakukan. Namun kita tidak percaya begitu saja karena kami masih melihat keterlibatan lainnya. Saat ini secara intensif kami memeriksa lagi 5 orang lagi. Keterkaitannya seperti apa? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam kita sudah tersambung dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mas Kevin. Ya Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat kasus Bribda Dirja Pratama ini Pak? Ya, pertama tentu kita berbela-sungkawa, berduka cita atas meninggalnya almarhum ya. Ini yang paling pertama. Yang kedua ya tentu kita sangat menyesalkan yang dialami, yang terjadi di lingkungan
Bintara remaja yang ini sebenarnya kan. Begitu juga dengan terduga pelaku, itu juga masih Bintara muda yang ini sungguh kita sayangkan ada relasi hubungan dalam hubungan senior dan junior dugaannya seperti itu, yang ini kita lihat faktanya ya ada budaya kekerasan yang terjadi, yang terlihat di dalam asrama ataupun barak mereka yang di dalam kehidupan sebagai anggota kepolisian punya hubungan senioritas dan junioritas yang tidak patut untuk dikembangkan ketika ada budaya kekerasan di dalamnya, yang ini yang harus dikikis dan bahkan dinihilkan. Ini yang kita sangat sesalkan di tengah adanya upaya-upaya untuk melakukan pembenahan melalui reformasi kultur, bahwa apa yang terjadi di Sulawesi Selatan ini, di barak Polda Sulsel ini sebenarnya ya hanya membuat menambah, ya lebih tepat menambah data. Ini merupakan data baru atas permasalahan kultur yang itu cenderung kekerasan. Baik, Pak Yusuf, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa proses dari penyelidikan ini berjalan transparan dan tidak adanya konflik kepentingan? Mengingat ini seniornya juga merupakan anggota kepolisian. Ini yang sudah kita pantau sementara dalam koordinasi Kompolnas dengan Inspektorat Pengawasan, dengan Bid Propam yang ada di Polda Sulsel. Proses pengusutannya sudah berjalan, baik itu dalam proses pemeriksaan pidana maupun untuk dilakukan menuju proses sidang Komisi Kode Etik. Ini sudah berjalan, kita lihat, dan ini kita dorong, kami sebagai pengawas fungsional memastikan bahwa proses ini transparan dan akuntabel, yang ujungnya itu mewujud memberikan rasa keadilan kepada korban, baik keadilan prosedural, yang itu di mana ada pemberian sanksi yang tegas, yang itu juga selama proses berjalan dari pihak korban, keluarga korban diberikan keterbukaan yang penuh di dalam proses ini, sehingga jangan ada kesan ditutup-tutupi. Begitu juga keadilan substantif, bahwa proses peristiwa yang terjadi ini untuk dilakukan mitigasi kepada korban, sehingga keterpukulan, kehilangan anak yang baru saja lulus menjadi bintara remaja begitu cepat kembali, dan kembalinya itu sangat tragis, mengalami penganiayaan di lingkungan dia dibina sebagai anggota kepolisian. Tentu ini harus dilakukan mitigasi agar citra kepolisian tetap menjadi kepercayaan masyarakat. Baik, tentu kami pasti akan juga terus mengawal kasus ini, tapi menurut Anda bagaimana Kompolnas ini bisa memastikan keadilan bagi keluarga korban, baik dari sisi hukum maupun juga tanggung jawab institusi, Pak Yusuf? Ya, kita dorong ya transparansi yang paling utama, sehingga apa yang diinginkan, apa yang dalam proses pengusutannya itu ya diberikan pelayanan yang baik kepada keluarga korban, keterbukaan di dalam prosesnya kan itu, sehingga nanti pun apabila di dalam proses sidang Komisi Kode Etik keluarga korban dihadirkan di situ untuk melihat langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu sejauh ini memang sudah berjalan prosesnya, dan kami untuk lebih memastikan lagi, Kompolnas tentu akan melakukan pemantauan dan klarifikasi langsung, mengawal kasus ini di Polda Sulsel. Kita akan turun nanti. Baik, tentunya kita akan kawal bersama, Pak Yusuf. Terima kasih atas insight Anda. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Salam sehat selalu.